Yoi bro. Oke. Weh. Akhirnya Udah mulai belum nih operator? Udah mulai Oke belum? oke, oh ya. akhirnya kejadian ya orang ini masuk ke apa? Ke podcast ya. Ke podcast kita, ke layar kita. Yang belum tahu sebenarnya yang selama ini membuat keajaiban di Ansor ini beliau nih. Lu kan selama ini di belakang layar. Di Ini belakang saatnya layar. buat lu di depan layar. Depan layar. Dari kontennya betul. dijadiin. Iya sih udah jadi. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Mas Vina. Sini mic lu tiga. Biar 3. Siap. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Mas Vina. Hidup cuma sekali. Enggak lah. Oh enggak. Yang udah selesai boleh pulang. Apaan sih gak Johanna anjir. Gue cuma hafal itu doang. Gue nggak bisa berkata-kata. Yang penting Lu tindakan. nggak bisa berword-word. Iya, yang penting tindakan kalau gue bang. Oh, yang penting action. Apa Terus? bang yang lagi rame hari ini bang? Nih bang. Yang lagi rame hari ini Enggak, ini kita ngobrolin apa sih? Ya makanya kita cari kita cari dulu yang lagi rame apa. Yang lagi rame hari ini. Coba buka HP dulu. Coba buka iPhone 13 biasa lu. Coba buka dulu tuh. Tapi yang ini sih soal anak muda itu banyak, ada juga filmnya kayak Generasi Sandwich. Oh iya ya lagi rame tuh Sandwich. generasi sandwich. Lu relate nggak dengan film? Nah itu Hmm. Generasi Sandwich itu ngomongin soal apa ya? Apa itu? Dia nggak tahu. Lu udah punya pacar belum? Kalau gue udah sih. Udah sih. anjing. Bukan pacar sih. Calon Calon apa tuh? ibu dari anak-anak gue. Ini emangnya jadi ya? Ini jangan ke gua terus dong. Ini ada 4 orang mas. Operator. Jadi lu kayak pernah denger nggak misalnya kayak entah anak laki-laki atau kemudian anak perempuan yang dia itu udah berkeluarga, lalu kemudian dia kayak ya misalnya harus ngidupin keluarganya juga, buat ngasih uang juga buat anak-anaknya. Jadi dia ditekan dari mana-mana gitu. Generasi Sandwich itu kayak gitu. Gambaran tidak panjangnya kayak begitu. Oh. Jadi Ya kalau menurut gue ya bang ya, fenomena kayak gitu tuh terjadi di semua orang. terjadi di semua orang. Ini gara-gara gue masuk makanya nge-freeze dia kameranya. Enggak. Terus lanjut. Terjadi Enggak. di semua orang. Iya, ya semua orang merasakan lah dilema antara lebih memilih egonya untuk menikmati hasil kerja kerasnya sendiri atau dia ya membalas jasa atau membuat bahagia Serius kerabat-kerabatnya gitu. Serius banget sih. Ya makanya gue juga gak bisa ngomong depan ini kamera, makanya gue juga bingung. Sebenarnya fenomena itu kan udah lama. Udah lama. Cuma kan lama. istilah itu muncul baru-baru ini ya. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Anjay. Sebenarnya semua hal itu biasa aja kita alami. Silinder. Sampai pada akhirnya muncullah istilah itu yang akhirnya kita mikir, kok iya ya kita kayak gitu ya selama ini ya. Sampai akhirnya itu jadi beban buat kita sendiri gitu loh. Padahal dulu kita biasa aja kayak gitu. Enggak, sebenarnya tergantung. Apa sih? Kenapa mas? Yang sana mati. Oh yang sana mati. Ini gimana kalau kita ulang aja dari tadi mati-mati terus ya? Enggak apa-apa. Oke. Terus itu udah lama berarti, tapi baru. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Enggak. Gimana? Maksudku begini. Kok maksudku sih? Lu enggak gua ya? Enggak gitu. Nah, terus gimana? Jadi tergantung perspektif orang masing-masing ya. Oke. Hal kayak gitu itu jadi beban ketika kita terlalu menganggap bahwa Itu beban. bukan menganggap Sangat bahwa informatif sekali Bapak ini.
Ulang deh, gue juga bingung mau ngomong apa bangsat, gue nggak bisa. Enggak, tadi yang dibilang lu itu sebenarnya hal yang sudah terjadi lama. Itu Dain, yang dain. bilang. Iya, benar. Dan lu bilangnya Enggak, dari ulang aja deh mas, biar lebih ini. Gua ya elah. Yang di setting itu konten gagal, kita harus alami. Iya, iya ini kan alami, Dia udah tapi bisa- dari ulang. bisa di-cut-cut Haider nanti. dari tadi bolak-balik, kamera Iya. mati. Nggak apa-apa. Nanti Ntar yang disalahin ada tangan ajaib Denny nanti. kepala studio. Asik. Ya, lanjut. Jadi ngomongin generasi sandwich ya. Iya. Sandwich generasi. Ya sandwich generation. Lu kan berdua udah di tahap lu udah punya istri, Iya. lu udah punya anak, lu masih punya orang tua. Oke. Itu gimana menurut lu? Ya belum selesai, gua ngomong belum selesai. Maksudnya, maksud gua menurut lu gimana hidup di keadaan yang ya kita laki-laki ya pasti mikir ada orang yang harus kita buat senang, ada orang yang harus kita buat bahagia gitu. Ya kalau gue Dengan hasil kerja keras lu, menurut lu gimana? kalau gua itu kan sebenarnya hal yang biasa kita alami dulu ya. Iya. Apalagi kita milenial, nggak tahu lu. Milenial, Baby boomer milenial. ya, Enggak, baby boomer ya. milenial, Oh ya. gua milenial. Milenial itu kan dulu kita udah biasa gitu loh. Sampai pada akhirnya muncul istilah sandwich generation. Kalau yang tak rasain semua hal yang dimaterialisasikan kayak gitu tuh Bang, kayak misalnya sandwich generation, kita jadi oh iya kita dulu kayak gitu ya. Malah jadi beban buat kita sendiri tuh loh. Istilah-istilah kayak gitu kayak misalnya work life balance. Dulu kita kerja 9 to 5 biasa aja. Ya. Setelah ada istilah apa mental health, work life balance itu jadi beban. Oh iya ya dulu kok gitu kok kondisi kita kayak gini ya. Iya. Nah, betul Gitu. betul. Padahal dulu ya biasa aja kita kayak gitu loh. Kalau yang gue baca sih ya, maksudnya dari fenomena orang-orang itu mereka terlalu membandingkan dirinya dengan standar TikTok, standar yang ada di sosmed gitu nggak sih? Jadi ketika kita sudah terbiasa yang kata lu bilang 9 to 5 terus ya melakukan hal-hal yang berat gitu. Ketika kita melihat kehidupan orang lain tuh kita jadi ikutan, iya ya ternyata gue itu Nothing. kuat, enggak, gue itu kuat sebenarnya, Kirain tapi nothing. dengan gue ngelihat kayak gini kok kita jadi ikutan bukan lemah sih ya, maksudnya memanjakan diri gitu. Apalagi istilah orang-orang sekarang kan. Iya sih. Iya sih semakin banyak kita tahu semakin banyak kita Tidak tahu. Enggak, tapi memang generasi sandwich ini Kok kalau sama gue garing banget ya. Gitu. Lu duduk aja lu. Gue orangnya nggak bisa ngelucu sih. Anjay. Lu yang tadi apa kaitannya generasi sandwich dengan damkar coba? Coba lu bisa nggak ngaitin itu? Generasi sandwich, Dengan damkar. generasi sandwich dengan Damkar. damkar, Dam. dam, Dem. Down. sial, Dem. Sial. sial, Kar. Care. peduli. Peduli. Oke. Jadi ketika orang Generasi sandwich. bukan, ketika generasi sandwich itu mengalami kesialan atau kesulitan, tenang aja, pasti ada orang yang peduli. Apa sih ya? Apa sih? Lanjut lah. Iya, lanjut, lanjut. Kalau gua artinya begini sebenarnya kalau generasi sandwich itu dengan apa yang disampaikan Dain lalu kemudian tadi Vina itu sebenarnya sialnya gua peduli gitu loh dengan konten-konten yang seperti itu. Padahal kita sudah melakukan hal itu lama. Makanya Dain tadi itu bilang justru ketika kita nonton di sosmed itu akan jadi beban ke kita gitu. Benar, Kayak benar. gitu. Jadi damkar itu sialnya kita peduli. Artinya itu. Ya, itu maksudnya. Lu kok pinter banget sih, Pin. Gitu. Ayo next. Enggak, tapi memang ada satu fenomena memang yang itu apa ya? Sangat merugikan sebenarnya. Apa Maksudnya, tuh? Ya Apa memang tuh? ada beberapa orang ya dengan bahasanya mungkin tersiksa ya dengan hidup yang seperti itu. Bukan tersiksa sih, kayak misalnya terhimpit lah. Yang namanya dihimpit kan ada yang sakit, ada yang enggak kan. Tapi gini bang ya, kenapa orang gila tuh rata-rata laki-laki bang? Di tempat gue itu tetangga gue itu cewek justru Iya. yang gila. Perasaan Tempat gue cowok loh. Apa gara-gara cowok sering mikir?
sering mikir, mendam masalahnya sendiri. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Enggak sih. Apalagi Lu doang. kepala rumah tangga kayak lu kan yang harus mikirin anak, mikirin istri, mikirin biasa orang tua, aja. mikirin diri lu sendiri, Tapi mikirin kalau- kerjaan lu, Kalau dibiarin ngalir aja itu ya pada akhirnya iya. nemu jalannya gitu. Maksud gua ya itu diselesaikan tapi Nah iya, gua tahu. Kalau kalian itu mungkin terselamatkan ya. Tapi bagi orang-orang di luar, bukan di luar sana, maksudnya Kalau dia di- di sekitaran kita di sana lah. Di Apa luar. sih bahasanya? Ya di luaran yang sana. sepantaran sama kita. Yang sepantaran sama kita yang mengalami hal sama kayak kita itu mereka merasa terbebani dengan hidupnya gitu. Ya, bisa jadi kayak begitu, bisa jadi. Enggak, maksud gua cuma minta tips aja. Kalian kok bisa sampai sekarang tuh masih sehat walafiat, pikiran plong, Ah. nggak gila. Tapi kalau menurut gua Gimana lu, Bang? Lu gimana, Bang? tapi kalau menurut gua yang penting ngobrol aja sih. Iya, Ngobrol. itu sih, ha. Itu maksudnya Gua- selain iya. selain hal-hal yang spiritual ya, maksudnya berdoa atau apa, itu ngobrol aja. Itu Ya, paling kebanyakan laki-laki itu kan gengsi meluapkan apa Iya. yang dirasakan kan. apa yang dirasakan. Bercerita. Bercerita, apalagi cerita ke istri itu kan ya. Jarang Iya, banget. Yang Dia, terlakuin selama ini dia ya lebih itu, memilih mendam untuk sendiri. memendam sendiri. Ya. Selesaikan di beranda rumah. Oke. Tapi sesekali perlu loh kita untuk bercerita ke temen. Kalau nggak mau bercerita ke temen ya ke istri itu kan ke istri itu kan boleh aja kita bercerita ke istri itu boleh aja untuk sharing. Ini spotlightnya ke sini loh yang lagi ngomong. Operator nih nggak beres nih. Ulangin lagi nih ngomongin tadi ngomong apain? Lah orang lagi ngomong ininya kameranya ke sini. Jadi begini. Jadi begini. Enggak, emang fenomenanya kayak begitu. Iya, iya. Mas Vina, fenomenanya kayak begitu. Terlalu Maksudnya banyak mikir cowok itu. terlalu Banyak mikir. Makanya tipsnya itu banyak nongkrong. Banyak Ya, nongkrong. nggak usah tempat nongkrong yang Yang bagus culture atau apa lah, yang ya. culture kata Nggak perlu, sekarang iya. atau apa gitu. Yang penting lu nongkrong ngobrol aja gitu. Oh ini ada orang Madura nih. Nongkrong asik, ketemu teman-teman, nggak perlu mahal ya. Iya nggak perlu mahal. Nggak Lu perlu penting mahal. asik. dia pengen tampil dah. So asik nih, so asik. Pengen Den. tampil. Kita kan pakai baju sama nih. Lu switch posisi gua aja di sini gimana? Lu masuk ke sini, gua keluar. Daripada kayak anak yatim berdua gitu. Bajunya barengan sama. Tinggal dikasih santunan. Iya. Lu berdua nunggu santunan ya dari Azor ya? Seragam. Oh, iya. Aduh. Enggak, tapi memang nongkrong itu maksudnya nongkrong bukan dalam artian di kafe-kafe yang kayak Iya, iya. sekarang. Yang penting lu ngobrol aja. Ngobrol ya. Ngobrol kayak menghilangkan. Depan rumah itu kan juga bisa ngobrol bang, sebenarnya nggak harus. Ada memang yang memilih ngobrol dengan dirinya sendiri. Ada juga yang kayak gitu. Wah, lu bisa bayangin nggak ngobrol dengan dirinya sendiri? Iya gimana? Coba, lu pernah? Enggak, lu pernah nggak? Lu pernah? Coba contohin. Lu ngobrol sama diri lu sendiri, coba contohin. Ya, hari ini lo lagi ngapain aja? Aja Gitu. sinematik sekali. Lo hari ini ngapain aja? Lo buat apa aja? Oh enggak, lo yang salah. Gitu. Itu ngobrol ke diri sendiri tuh. Lo kuat buat hari masukan, ini. lo kuat hari ini. Itu ngobrol sama diri sendiri, bukan gila. Iya, kalau lu kan enggak selama ini. Kan gua nggak ngomong gila, maksud gua nggak bisa ngebayangin aja ngobrol sama diri sendiri. Nggak, kayaknya lu enggak normal deh. Kalau gue lebih ke introspeksi diri. Oh gitu ya. Lu ngobrolnya ke diri sendiri, gua nggak guna banget kok hidup gua. Sampah banget hidup gua kayak gitu kan ya. Enggak. Makanya lu jadi beban, makanya jangan mikir kayak gitu, Pi. Gue udah ngapain aja hari ini? Sampah banget gua hari ini. Ngapain ya? Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Ngapain coba? Ngapain ya? Gue juga bingung. Maksudnya gue begitu. Iya. Gak bisa ngebayangin aja gue ngobrol sama diri sendiri gitu. Enggak, lu kalau misalnya kayak di depan rumah atau kemudian lu mampir di salah satu tempat retail misalnya, lu beli kopi atau kemudian kayak ngerokok, itu juga bagian daripada lu memberikan reward sebenarnya ke Iya, diri. iya. Itu ribet tuh nggak selalu bareng sih. Waktu lu bengong itu ribet buat lu. Gitu.
Tapi orang kebanyakan bengong tuh kesurupan gak sih? Enggak sih. Enggak. Bengong itu enggak harus kesurupan. Lu ini udah era digital lu masih ngomongin Bro, kesurupan sih. bro, lu baby boomer ya? Anjir lu. Ya enggak. Ya maksudnya kita mempercayai pernah- hal itu pernah ada tapi ya enggak gitu. Nggak, gitu ini nggak loh. relate soalnya lu belum merasain nikah. Lu harus nikah. Ya. Bukan. Enggak, tapi kalau dia tuh sering Orang masalahin yang apa? terlalu memikirkan masalah dia itu lama-lama otaknya tuh terbebani gitu loh. Contohnya. Contohnya. Hah? Sepatu. Semisal ya. Sepatu. Ini adalah beberapa tuh yang dia banyak pikiran. Heeh. Enggak usah jeda Jadi terlalu gini, banyak. jadi gini. Terus gimana? Usahanya Dia nggak itu ada. dulunya Kan masih ya lumayan sukses lah. Iya. Maksudnya Lu, di lu. dunia karir bukan gua. Ada temen lu. Ada temen gua ada. Dia sukses. Dia bisa ngasih duit ke orang tuanya, karirnya juga makin lama tuh makin naik gitu. Tapi dia itu tersandung dengan adanya judi online. Ini enggak enak. Itu lu nyeritain diri lu sendiri apa gimana sih? Enggak enak ini. Bridging-nya terlalu jauh. Enggak enak ini. Enggak enak gua. Serius ini Ini arahnya. bridgingnya terlalu jauh sih. Ini arahnya ke ini. Ya udah lanjut kita hargai. Intinya gimana intinya, Bin? Ya, hargai. Enggak, intinya dia karena tersandung itu dia tuh jadi banyak pinjaman sana sini. Pernah pinjam sama gue juga, Bang. Dia pernah pinjam sama gue. Ya pertamanya masih gue kasih, tapi setelah gue tahu dia main kayak gitu ya udah nggak gue kasih gitu. Sekarang dia kabur dari rumah. Lu duit lu enggak kembali berarti? Ya gue mau nggak masalah. Enggak kalau masalah. duit gua. Lu ikhlas. Lu ikhlas nggak? Mas, minta duit dong. Ya bukan masalah ikhlas nggak ikhlas ya. Ya mau gimana Dia lagi udah- tuh kan? Iya mau gimana dia mau ngebalikin juga. Tapi ikhlas Ntar nggak tuh lu? masa diminta lagi buat dia main balik modal. Berarti lu ikut mendanai judol dong lu. Pidana itu loh, Bin. Dana. Ikut mendanai judol lu. Bukan mendanai. Ini di-cut bisa ya? Enggak, tapi memang marak banget ya Iya, soal marak judul ya. itu. Mungkin salah satunya bisa lari ke situ ya, termasuk yang dibilang Haidar tadi itu soal pay letter itu. Jadi generasi sandwich itu sebenarnya kayak beririsan banget sama kehidupan kita sehari-hari di kota. Kayak gitu apa gara-gara akses yang dikasih tuh gampang banget ya? Jadinya Iya, tambah iya. marak ya. Akses gampang banget, kita mudah tergoda misalnya kayak pakaian baru, tren baru apa dan sebagainya. Pokoknya numpuk sekarang itu. Makanya ada mental health atau apa dan sebagainya. Itu sebenarnya menurut gua keterkaitan sih menurut gua. Oh gitu. Iya. Iya. Ini kan laki semua ya. Iya. Gue mau nanya dong satu-satu. Lu jangan sok Siapa dulu yang mau gue tanya siapa dulu? Enggak ada sih. Haidar deh. Nggak. Dar, lu kan laki Dar. Haidar Nasir. Titik terendah lu apa Dar? anjir. Ini mau dipakai, Cok. Pertanyaannya, Cok. Ya Allah. Titik terendah. Titik terendah katanya. Gengsit banget. Haidar Mas Tabari titik terendah. Iya lagi. Titik terendah nggak ada sih. Tapi lu serius nanya itu ya? Saya selalu bersyukur sih. Oh gitu. Iya, bersyukur. Bohong sih lu, bohong. Lu debat sama terendah, lu debat sama gua dikit aja udah marah-marah. Mana ya selalu bersyukur? Lah kan bersyukur, gue nggak pernah maksudnya gue sampai depresi itu. Salah satunya gue nggak mau depresi, ya gue bersyukur. Oh gue udah dapet ini, gue dapet ini. Ya itu yang lu dapetin kan, maksudnya Iya. yang titik terendah lu. Makanya saya nggak pernah dapet titik terendah karena saya selalu bersyukur. Lu berharap dapet. Iya, enggak juga sih. Ya pokoknya apapun itu mau jelek mau baik kan selalu disyukurin. Oke. Itu. Nggak Saya selalu ceria kan. Nggak percaya gua. Iya, Biasanya orang yang tertawa terlalu keras dia memendam kesedihan terlalu Cinta dalam. kan terlalu abadi. Enggak sih, enggak ada. Walau nggak ada. takdir tak pasti. Titik terendah gue belum nikah. Masa belum nikah jadi titik terendah? Kalau itu Iya. bukan titik terendah sih. Titik Lu gak suka cewek. Apa? Child free. Oh iya. Iya, dua kata lucu, Habib Cheltri. Keren loh Kalau lu, Habib kalau lu child Bang, free. kalau lu Bang. Kalau gua titik terendah itu dulu di Tegal. Kenapa tuh? Merangkak.
Oh, gue masih belum nyampe nih. Gue belum nyampe lagi. Jadi gua ikut pelatihan Ansor, PKL. Dia ikut pengkaderan. Eh, Maksudnya itu titik terendah. kok gua bahasa Guling-guling. juga ya lu ya di Lah ya lu ya. justru malah bangga dong kalau ikut Kayak pengkaderan. gini, lu kan nanya titik rendah kan? Iya, itu kan guling rendah. rendah itu, guling-guling. Di tanah rendah. Kalau titik tertinggi waktu itu ya Naik gunung. Naik gunung. Naik pesawat. Ji, unrecord Ji. Malas Ji. Tapi benar juga. Iya, Benar, Bang titik Menit. terendah. Ini makin deep lagi nih. Makin deep lagi. Kalau lu Apa ya? Titik terendah. Titik terendah gua kalau lagi lapar aja sih merasa orang paling tersiksa di dunia. Kalau udah kenyang udah biasa aja gua Pin. Iya. Tapi kayaknya biasanya ya. Iya, laki tuh selalu menemukan hiburannya sendiri, Bro. Laki-laki itu. Tapi ini apa biasanya orang yang nanya dia ingin menjawabnya sendiri. Iya. Butuh validasi. Dia butuh validasi. Dia selama ini kan titik terendah ngapain butuh validasi ya? biasanya kan kalau di tongkrongan kayak gitu itu. Biasanya kan kalau di tongkrongan kayak gitu. Iya. Apa banding-bandingin kesialan. Wah, gua itu mah enggak sebanding sama gua itu mah. Oh, ya udah. Kalau lu enggak sebanding enggak titik terendahnya tadi? Gue nggak pernah punya titik terendah sih. Lu yang sepatu itu? Lu yang ceritain yang Sepatu. Jadi Tahu sebelum Mbak bawa cerita nih. Ganti dulu. Enggak, saya ganti dulu ini. Sepatu. Iya. Lu latar belakang lu tanya kayak gitu apa tadi? Kenapa? Apa yang mau yang dorong enggak lu? maksudnya kita kan lagi bahas Ya, ini kan udah generasi sandwich. cerita semua nih kan ya. Lu kesimpulannya ini tadi kenapa? Lu nanyain kita titik terendah itu ngapain? Ya nggak apa-apa, cuma mau nanya aja. Gue mau tahu lu pada sial apaan aja gitu. Titik terendah. Nggak ada Enggak sih. ada. Ya udah nggak ada. Lu tahu. pasti ada, tapi Iya. nggak mau diungkapkan di sini kan? Titik terendah orang kan beda-beda kan. Iya, Cuma ya. kalau gua Menurut kan gua kalau- ya hal-hal yang kayak gitu ya nggak bisa diceritain sih emang. Iya. Oke. Ya Dan memang hal-hal yang kayak begitu tuh nggak perlu dieksploitasi di media sih. Betul, sebenarnya. betul. Terus maksud lu apa tadi tadi? Yang bagian itu cut ya. Oke, tadi kita ngomongin soal generasi sandwich, lalu kemudian mental health dan sebagainya. Ngomongin itu, emang kita pernah ada kegiatan yang kayak begitu nggak sih? Banyak. Banyak. Kegiatan Ansor sekarang tuh lebih anak muda. Iya. Lebih catchy. Apa tuh kece? Kayaknya apa kayaknya? Lu tahu bahasa Inggris catch nggak? Menangkap. Lebih catchy, ya catchy. Eye catching. Atau gimana? HP-nya di silent dulu mas. Oke, Nggak lanjut. profesional banget ya? Lanjut. Dar pakai Arial. Dia lagi ngedit ya. Hypo. Tadi catching tadi. Ya kayak gimana? Ya maksudnya, gua ngerasa sekarang tuh Ansor ini lebih fresh lah. Lebih fresh. Ya lebih fresh. Jadi dia banyak kegiatan tentang ekonomi, banyak kegiatan tentang anak muda. Yang kaitannya dengan mental health. Iya. Gua nanya itu. Oh mental health. Contohnya apa tuh Bang Mehmet? Men. Laki. Tok. Tal panjang. Panjang. Laki-laki yang panjang. Mentol. Udah aku nggak bisa ngomong di sini. Udah. Kesel gua. Asli gua kalau depan kamera tuh kayak Laki-laki mental. iya. Hi. Kok hi? Hold kan dulu. He dulu. He dong. H. He dong. He apa he? He itu dia laki-laki. He dia laki. Alt. Ats ya. Jadi kalau di keyboard itu tombol ALT itu berguna buat Ats. kok alt sih? Ya kan ALT.
Haknya ntar belakangan dong. Kita bahas ALT dulu dong. ALT ya oke. ALT, ya kan. ALT tuh kalau di keyboard dia berfungsi buat menjalankan sistem. Terus artinya keseluruhan Laki-laki panjang, mentol, laki-laki panjang. Dia adalah laki-laki panjang. Dia adalah yang menjalankan sistem. Oke. Jadi mental health itu secara epistemologi dia laki-laki yang sebenarnya mental health tuh bisa dikendaliin gitu. Oke. Tapi lu harus klarifikasi dulu. Jadi mental health itu nggak hanya soal laki-laki. Iya, semuanya bisa ya. Oh iya. Semua Bisa. bisa terkena. Yang jadi masalah kan selama ini ketika kita berbicara masalah mental health itu kan sering diremehin, Bang. Apalagi ya nggak semua milenial lah ya. Milenial selalu membanding-bandingkan Gen Z. Dulu kita nggak kayak gitu. Kerja ya kita kerja aja. Cuma kan mental setiap orang berbeda kan. Betul. Sebenarnya Gen Z, teman-teman gue yang Gen Z dia kuat-kuat sih. Iya, maksudnya Apa karena lingkungannya ya? Lu maksudnya mau nyontohin yang di sini gitu. Iya. Dia udah dibanting, udah di apa yang tetap kuat. Tahan banting. Ada yang saking kuatnya kalau ditanya jawabannya sabar. Udah jadi belum? Sabar gitu. Orang kurang survive kayak gitu sih. Nah, selama ini Ansor Udah 10 memandang menit itu- loh. Tadi janjinya 10 Kan menit ini loh. Kita cari kesimpulannya dulu. Cari kesimpulannya belum, dulu. belum. Selama ini Ansor memandang mental health itu seperti apa, Bang? Jadi memang pernah Bang Ketum kita itu Tum Adin itu ke salah satu rumah sakit sih. Rumah sakit dan dia memang saya nggak tahu ya penjajakannya ya mungkin nanti kerjasama atau kemudian ada beberapa kegiatan yang berkait dengan mental health. Tapi memang di sana obrolannya terkait dengan mental health itu. Bang Ketum ngobrolin soal itu. Termasuk juga kita punya perangkat MDS Rijalul Ansor itu ya sebenarnya untuk mengurangi mengurangi masalah-masalah yang Apa itu MDS Rijalul Ansor, jelasin dulu, Bang. Majelis Zikir dan Sholawat oke. Rijalul Ansor. Kan enggak semua orang Tapi tahu waktu kan, itu ya. Ketum pernah bilang ke gue ya masalah mental health itu Lu langsung bilang ke lu. lewat video sih. Lewat Kan gue yang video. ngedit. Kan gue yang ngedit videonya. Iya. Yang ke rumah sakit kan? Iya yang ke rumah sakit. Jadi Gimana? Ketum itu pengen Ansor itu jadi rumah buat, kan banyak orang yang mengira itu mental health sebagai Hal yang dibuat-buat. bukan hal yang dibuat-buat, apa aib lah, aib. Ada yang ngejauhin dia, terus banyak yang gak senang sama dia gitu. Jadi Ketum itu pengen Ansor itu jadi rumah buat orang-orang yang merasa dirinya itu Merasa kena sendiri mental health gitu. Ya syukur-syukur di sini bisa sembuh gitu. Kita temenin bareng-bareng. Lu di sini kan berobat berjalan kan? Berobat jalan kan? Rawat jalan. Oh iya. Oh iya, gue dari Oh ya. udah 5 tahun. Ketum ngomong kayak gitu ternyata yang kena mental health di sini. Enggak. Ya apa Ini apa ini? Memang Adi ini memang. Denny ya. Berarti ini Denny, Adi. berarti Jadi kayak memang gitu. mental health itu Ansor udah memandang itu sebagai hal yang penting. hal yang ya. penting. Meskipun memang dia belum diakui sebagai penyakit loh. Belum diakui sebagai penyakit. Iya, secara definisi kayaknya dia masih. Tapi belum. kalau dari WHO bang, gue pernah baca nih WHO. Asli. Habib. World Health Organization. Gimana tuh, Pin? Ada itu kutipan apa di artikelnya WHO. yang lo sekalian ngedit video Iya. Lu Enggak, bukan ngedit. Gue iya. juga sering baca bang orangnya. Iya. gimana tuh, Pin? Jadi mereka itu memandang ini operatoran juga. Enggak, operatornya soalnya lagi baru selesai kena. Jangan dong, kena jangan mental. kayak gini dong, yang bareng aja. Gua nggak mau ngomong. Pokoknya kalau belum balik, gua nggak mau ngomong. Ini udah berdua nih sama gua nih. Enggak, yang rame-rame. Oh, yang rame. Ayo, Pin, lanjut, Pin. Lanjut, Gua nungguin lanjut. ini jedanya Enggak, tuh. gua nungguin operator. Iya. Ini mutungan talentnya ini. Jadi WHO itu memandang
WHO memandang posisi kesehatan mental itu sama kayak kesehatan fisik. Jadi ya kedudukan pentingnya itu sama-sama Udah penting sama. gitu. Meskipun dia belum termasuk penyakit kan. Iya, walaupun belum termasuk penyakit, tapi kesehatan mental itu juga penting dijaga gitu. Karena mensana in corpore sano. Ngeri apa itu? Apa? Jiwa yang sehat terdapat pada Nasi padang yang badan yang sehat. Badan yang sehat. Badan sehat, kalau pikirannya nggak Sehat. sehat kan, buat apa badan sehat? Iya kan? Oke. Tapi yang jadi masalah kan semakin mudahnya akses, kita bisa googling, kita bisa lihat di TikTok. Banyak anak-anak muda yang mendiagnosa diri sendiri. Iya, betul. Itu yang jadi masalah selama ini kan. Udah, oh iya gua relate kayak gini ya. Gua Iya. NPD kali ya. Ah. Akhirnya dia mengklaim sebagai NPD. Apa tuh Bang? N-nya apa, Pin? N Gue juga baru denger nih. NPD. NPD N apa itu? N Narcissistic. Narcissistic Disorder. P-nya apa? Lupa. Oh iya, P-nya apa ya? pre-order. pokok Ya intinya tentang narsistik lah. Terus ada P-nya. Kita searching aja dulu. gua searching pakai iPhone 15 Pro Max. Gua usah disebutin. Oh iya. Gua usah disebutin. Arti NPD. Ada mungkin ada yang nggak tahu NPD. Den, nggak apa-apa Den, beli makan dulu Den. Narcissistic Personality Disorder. Ah. Kalian saya bener dong. Personalitinya belum ada. Personalitinya belum Iya. ada. Iya. Ya kan yang jadi masalah kan itu ya. Akhirnya setiap tingkah lakunya dia berusaha Apa? menormalkan setiap perilakunya karena dia udah mengklaim sebagai NPD. Oh. Seperti itu loh, Bang. Oh, iya. Dia ngerasa apa ya? Anak-anak muda kan sekarang banyak yang menganggap dunia itu mengitari dirinya gitu, Bang. Iya kan? The world around her life itu lah. Apa artinya tuh, Win? the world, Oh. dunia around us, mengelilingi kita. Ya, intinya itu. Jadi ketika dia sudah menganggap sebagai NPD, dia menormalkan setiap tingkah lakunya itu, Iya. Bang. Padahal belum ada vonis, dia belum pernah Iya, apa konsultasi ke ahli psikologi itu. Yang Iya. jadi masalah kan selama ini seperti itu Iya. ya. Makanya salah satu tipsnya lah ya, salah satu tipsnya untuk biar kita itu kayak bukan apa ya, memitigasi agar kita itu nggak kena mental health, itu salah satunya mengurangi durasi kita dengan layar HP sih. Betul sih, betul. Ke sosmed ya, ke sosmed. Bukan melarang bermain sosmed, tapi ya kayak misalnya kurangi. Bijaklah dalam bersosmed. Bijaklah dalam Bijak dengan bersosmed. sosmed. Bijak ya. Lu kalau sehari scroll TikTok berapa lama, Bin? Gua ngeliat durasi layar gue itu bagian TikTok cuma 1 jam. Masa sih? Instagramnya 12 jam. Tapi Mobile Legends berapa jam? Enggak, mau belajar gue udah jarang. Lu main kartu yang itu ya? Bukan. Gua sekarang lebih ke mantau IHSG aja. Ngeri. Anak saham memang. Itu bisa jadi bahasan selanjutnya terkait saham. Boleh ya? Nanti lu ya jadi narasumber ya. Iya, gue sepakat sih. Lu sama Ya. ini juga kan? Dia- Emang ini harus banget diobrolin depan Iya, kamera ya. apa-apa, Ya kan ini itu kan salah satu pembahasan anak muda kan. Yang sering terjadi di kita kan. Ini kan record aja nih, abis itu bagi-bagi. Anak muda kan sekarang cita-citanya financial freedom. Salah satunya Wajib. dengan itu saham itu, Pak. Tuh, financial freedom Iya. tau nggak Mas? Vina apa? Semuanya aja. Wow, dikasih lihat sama. Order book, Order buy. bau. Book. Oke, intinya tadi apa, Bang? Jadi tadi sih maksudnya kita kalau ngomongin soal memang kita dikepung oleh banyak hal yang baru dan di tengah Tapi MPD itu bukan karena sosmed doang sih Bang. iya. Itu kan MPD makanya tuh gua bilang salah karena satu memang memitigasi. dia Ini mau tengkar nih bentar lagi nih. enggak Udah beda bukan, ini Bukan dapat. NPD yang dimasalahin. bukan.
self diagnose-nya. Oh, Gitu. Diagnosa sendirinya dulu. Yang dimasalahin kan selama Iya, selama ini selalu lewat sosmed, orang-orang sosmed itu kan selalu ya ada anak-anak dosa muda suka menyimpulkan kondisi bahwa pribadinya. gue NPD. Iya, dan bangga lagi kayak gitu kan. Lagi. Padahal NPD nih Padahal kan itu penyakit mental kan. penyakit mental yang merugikan orang lain ini. Iya. Ya ruginya diri sendiri juga sebenarnya. Akhirnya dia yang memaklumkan segala tingkah Iya. lakunya. Menormalisasi lah. Normalisasi. Menurut Abang Intinya begini sih, maksudnya mental health ini adalah sesuatu yang perlu direspon sih sebenarnya, direspon oleh sebagian dari kita lah, terutama kita yang bagian dari anak muda, karena dominan penduduk kita ini bahkan di dunia mungkin ya itu adalah anak muda. Jadi kalau misalnya anak muda mudah terganggu mentalnya apa dan sebagainya, bangsa ke depan ini bagaimana? Ngeri gitu banget loh. emang bangsa ini. Gimana Itu ini kan. bangsa ini Kita ya? berbangsa apa bernegara nih? Berbangsa itu horizontal, Negara itu vertikal. asik kayak gitu. Anjay. Terima kasih Pak Sofan. Gitu lah. Makanya Tum Adin tuh sering bilang beberapa kali itu soal Indonesia Emas dikaitkan dengan pemuda. Dia itu untuk apa sebenarnya, untuk menginjeksi, untuk menginfluence bahwa lu anak muda ini harapan negara ini, harapan bangsa ini gitu. Kabur aja dulu. Ya, Siapa berarti kan- tahu Lu- jangan ini konten selanjutnya. Iya. Lu jangan buka di sini. Ya ini kan nggak mungkin langsung tayang besok. Gimana sih? Gimana sih? kan masih bisa diedit. Kan bisa dipip gitu kan bisa. Ya. Ya tapi kan berarti Ansor udah memandang untuk mencapai Indonesia Emas Itu tuh, menit berapa tadi tuh? Ansor sudah lebih visioner, Visioner. Visioner. harus memperbaiki mental health anak-anak mudanya Iya, dulu dengan cara itu tadi. Iya, terus berkegiatan sebenarnya. diberi skillnya. Skillnya. Kalau hanya menunggu Indonesia Emas, kapan nyampenya itu kan? Iya. Kalau nggak ada stepnya kan? Betul. Berarti betul kata Ketum Adin dong. Apa tuh? Mulai aja dulu, Pasti ada jalan. pasti ada jalan. Lu Iya, enggak Tagline maksudnya kan Gojek. omongan. Itu kan sebenarnya dari Gojek sama Tokopedia kan. mentang-mentang kalau Gojek sama Tokopedia nggak ngasih apa-apa kan kita di-cut aja ini. Iya, dikat aja. Pip. Nah, udah. ya ini udah ya masuk kesimpulan. Kesimpulan, Mas. Memang dari tadi di tengah yang nyimpul. Iya. Iya. Gimana Win? Udah masuk ke kesimpulan. Win? Ubur-ubur ikan lele. Oh iya, ayo, gas. Ya. Ah, Ya, kan? Mas Dwi. Ya udah. Penutupan. Ya udah kesimpulan dulu. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya sayangi diri kalian. Mana kameranya yang mana? Minum Yakult tiap hari. Sayangi diri kalian. Jaga kesehatan fisik dan mental. Jauhi judol, jauhi pinjol, Cintai orang tua. cintai orang tua, cintai ususmu, Minum Yakult tiap hari. minum Yakult tiap hari. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.